Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai anatomi dari sistem urinaria. Apa itu sistem urinaria? Sistem urinaria adalah sistem tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Sistem ini terdiri dari organ-organ seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Apabila sistem ini terganggu, limbah dalam tubuh yang seharusnya keluar bersamaan dengan urin akan mengendap dan menyebabkan sejumlah penyakit. Mari ketahui lebih lanjut seputar cara kerja sistem urinaria melalui ulasan berikut ini. Sistem urinaria adalah struktur organ yang berfungsi untuk menyaring sekaligus membuang zat limbah dengan mengeluarkan urin. Jika fungsi sistem urinaria bermasalah, maka racun dan limbah tidak dapat dikeluarkan dan mengendap di dalam tubuh sehingga menimbulkan berbagai penyakit, baik pada sistem urinaria maupun penyakit yang bersifat sistemik. Sistem urinaria terdiri atas beberapa organ, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Apabila salah satu dari organ tersebut mengalami gangguan, maka proses pembentukan dan pengeluaran urin akan terganggu. Pasalnya, organ-organ tersebut bekerja sama untuk mengeluarkan racun dalam tubuh. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dengan panjang 10-12 cm dan tebal 3,5-5 cm. Terletak di ruang belakang selaput perut tubuh atau retroperitoneum sebelah atas. Ginjal kanan terletak lebih ke bawah dibandingkan ginjal kiri. Ginjal dibungkus oleh jaringan fibrosa yang tipis. Pada sisi medial terdapat cekungan, dikenal sebagai hilus, yang merupakan tempat keluar masuk pembuluh darah dan keluarnya ureter. Bagian ureter atas melebar dan mengisi hilus ginjal, dikenal sebagai piala ginjal atau pelvis renalis. Pelvis renalis akan terbagi lagi menjadi mangkuk besar dan kecil yang disebut calyx mayor sebanyak 2 buah dan calyx minor sebanyak 8-12 buah. Secara histologi, ginjal terbungkus dalam kapsul atau simpai jaringan lemak dan simpai jaringan ikat kolagen. Organ ini terdiri atas bagian korteks dan medula yang satu sama lain tidak dibatasi oleh jaringan pembatas khusus. Ada bagian medula yang masuk ke korteks dan ada bagian korteks yang masuk ke medula. Bangunan-bangunan yang terdapat pada korteks dan medula ginjal adalah: yang pertama, korteks ginjal terdiri atas berbagai bangunan, yaitu corpus Malpighi terdiri atas kapsula Bowman atau bangunan berbentuk cangkir dan glomerulus atau jumbai atau gulungan. Bagian sistem tubulus yaitu tubulus contortus proximalis dan tubulus contortus distal. Dan yang kedua adalah medula ginjal terdiri atas beberapa bangunan yang merupakan bagian sistem tubulus yaitu pars descendens dan descendens ansa Henle, bagian tipis lengkung Henle, ductus excretorius, ductus colligens, dan ductus papillaris Bellini. Adapun organ-organ dalam sistem urinaria yaitu ginjal. Ginjal merupakan organ yang terletak di bawah tulang rusuk dan di dekat punggung bagian tengah. Fungsi ginjal dalam sistem urinaria adalah: 1. Menyaring zat-zat racun dalam darah. 2. Mensekresi atau mengeluarkan cairan berisi limbah dan racun dari tubuh. 3. Menjaga keseimbangan kadar air dan elektrolit dalam tubuh. 4. Melepaskan hormon yang mengendalikan produksi sel darah merah. 5. Membantu menjaga kesehatan tulang karena dapat mengontrol kalsium dan fosfor dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah mengatur tekanan darah pada tubuh. Nantinya, ginjal akan menfiltrasi urea dari darah melalui struktur yang disebut nefron atau penyaringan kecil. Masing-masing nefron umumnya terdiri atas bola yang dibentuk dari tubulus ginjal atau tabung kecil dan glomerulus atau darah kecil. Kemudian, urea bersamaan dengan cairan dan limbah lainnya akan membentuk urin saat melewati nefron menuju tubulus ginjal. Ureter. Secara histologik, ureter terdiri atas lapisan mukosa, muscularis, dan adventitia. Lapisan mukosa terdiri atas epitel transisional yang disokong oleh lamina propria. Epitel transisional ini terdiri atas 4-5 lapis sel.
Sel permukaan bervariasi dalam hal bentuk mulai dari kuboid atau bila kandung kemih kosong atau tidak teregang sampai gepeng atau bila kandung kemih dalam keadaan penuh atau teregang. Panjang ureter sekitar 30 cm. Lapisan muskularisnya terdiri atas serat otot polos longitudinal di sebelah dalam dan sirkular di sebelah luar atau berlawanan dengan susunan otot polos di saluran cerna. Lapisan adventitia atau serosa terdiri atas lapisan jaringan ikat fibroel satin. Fungsi ureter dalam sistem urinaria adalah menyalurkan urin dari ginjal ke kandungan kemih. Pada kondisi ini, otot-otot di dinding ureter biasanya akan mengencang dan mengendur untuk menurunkan urin dari ginjal. Setiap 10-15 detik, sedikit demi sedikit urin akan mengalir dari ureter ke kandungan kemih. Apabila urin tidak terhubung dengan kandungan kemih atau justru kembali naik, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan masalah kesehatan, seperti penyakit ginjal atau infeksi lainnya. Kandung kemih. Kandung kemih terdiri atas lapisan mukosa, muskularis, dan serosa atau adventitia. Mukosanya dilapisi oleh epitel transisional yang lebih tebal dibandingkan ureter, atau terdiri atas 6-8 lapis sel, dengan jaringan ikat longgar yang membentuk lamina propria di bawahnya. Tunika muskularisnya terdiri atas berkas-berkas serat otot polos yang tersusun berlapis-lapis yang arahnya tampak tak membentuk aturan tertentu. Kandungan kemih merupakan organ berbentuk seperti piramida terbalik yang terletak di perut bagian bawah. Fungsi kandungan kemih dalam sistem urinaria adalah menampung urin, yang mana kandungan kemih pada orang dewasa mampu menampung sekitar 300 hingga 500 ml urin. Ketika organ ini penuh, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Uretra. Panjang uretra pada pria antara 15-20 cm dan untuk keperluan deskriptif terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, pars prostatica, yaitu bagian uretra mulai dari muara uretra pada kandung kemih hingga bagian yang menembus kelenjar prostat. Pada bagian ini bermuara 2 saluran, yaitu ductus ejaculatorius dan saluran keluar kelenjar prostat. Yang kedua yaitu pars membranaceae, yaitu bagian yang berjalan dari puncak prostat di antara otot rangka pelvis menembus membran perineal dan berakhir pada bulbus corpus cavernosus uretra. Yang ketiga yaitu pars cavernosa atau spongiosa, yaitu bagian uretra yang menembus corpus cavernosum dan bermuara pada glans penis. Pada wanita, uretra jauh lebih pendek karena hanya 4 cm panjangnya. Epitelnya bervariasi dari transisional di dekat muara kandung kemih, lalu berlapis silindris atau bertingkat hingga berlapis gepeng di bagian ujungnya. Muskularisnya terdiri atas 2 lapisan otot polos tersusun serupa dengan ureter. Uretra merupakan saluran yang menghubungkan kandungan kemih dan lubang saluran kemih pada ujung vagina atau penis. Uretra pada wanita cukup pendek, sekitar 4 cm, sedangkan uretra pada pria dapat mencapai 20 cm. Di antara uretra dan kandungan kemih terdapat cincin otot yang berfungsi mencegah kebocoran urin. Ciri-ciri urin yang normal. Yang pertama, jumlahnya rata-rata 1 hingga 2 liter sehari, tetapi beda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan. Banyaknya bertambah pula bila terlampau banyak protein dimakan, sehingga tersedia cukup cairan yang diperlukan untuk melarutkan ureanya. Yang kedua, warnanya bening, ureanya pucat tanpa endapan, tetapi ada kalanya jenjot lendir tipis tanpa terapung di dalamnya. Yang ketiga, baunya tajam. Yang keempat, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Yang kelima, berat jenisnya dari 1010 sampai 1025. Komposisi urin normal. Urin terutama terdiri atas air, urea, dan natrium klorida. Pada seseorang yang menggunakan diet yang rata-rata berisi 80-100 gram protein dalam 24 jam, jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah
air 96%, dan benda padat 4%, yang terdiri atas urea 2% dan produk metabolik lain 2%. Ureum adalah hasil akhir metabolisme protein, berasal dari asam amino yang telah dipindah amonianya di dalam hati dan mencapai ginjal, dan diekskresikan rata-rata 30 gram sehari. Kadar ureum darah yang normal adalah 30 mg setiap 100 cc meter darah. Tetapi hal ini tergantung dari jumlah normal protein yang dimakan dan fungsi hati dalam pembentukan ureum. Proses pembentukan urin, glomerulus berfungsi sebagai ultrafiltrasi pada simpai Bowman, berfungsi untuk menampung hasil filtrasi dari glomerulus. Pada tubulus ginjal akan terjadi penyerapan kembali zat-zat yang sudah disaring pada glomerulus. Sisa cairan akan diteruskan ke piala ginjal, terus berlanjut ke ureter. Urin berasal dari darah yang dibawa arteri renalis masuk ke dalam ginjal. Darah ini terdiri dari bagian yang padat yaitu sel darah dan bagian plasma darah. Ada 3 tahapan pembentukan urin. Gambar berikut adalah gambar dari proses filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Penyaringan. Filtrasi merupakan perpindahan cairan dari glomerulus menuju ke ruang kapsula Bowman dengan menembus membran filtrasi. Membran filtrasi terdiri dari 3 lapisan, yaitu sel endotelium glomerulus, membran basilar, dan epitel kapsula Bowman. Tahap ini adalah proses pertama dalam pembentukan urin. Filtrasi terjadi pada kapiler glomerulus kapsul Bowman. Pada glomerulus terdapat sel-sel endotelium kapiler yang berpori atau podosit, sehingga mempermudah proses penyaringan. Beberapa faktor yang mempermudah proses penyaringan adalah tekanan hidrolik dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus. Pada proses filtrasi, semua zat-zat yang terdapat di dalam darah yang mampu menembus dinding kapiler juga mampu menembus glomerulus dan kapsula Bowman. Pada filtrasi, kekuatan sangat penting. Dengan tekanan yang kuat, ini setiap komponen darah bisa melewati glomerulus dan dinding kapsula sehingga sampai pada rongga lapis atau tubula neprik. 2 komponen darah yang tidak bisa melewati filter ini yaitu sel darah dan plasma protein. Jadi komponen-komponen atau filtrat yang demikian disebut dengan urin kapsuler atau urin primer. Urin primer yang komposisinya serupa dengan darah tetapi tidak mengandung protein, ini selanjutnya menuju ke bagian tubulus nefron atau tubulus neprik dan proses reabsorpsi mulai berlangsung. Reabsorpsi atau penyerapan kembali. Proses reabsorpsi terjadi di dalam pembuluh atau tubulus proksimal. Proses ini terjadi setelah urin primer hasil proses infiltrasi mengalir dalam pembuluh atau tubulus proksimal. Bahan-bahan yang diserap dalam proses reabsorpsi ini adalah bahan-bahan yang masih berguna, antara lain glukosa, asam amino, dan jumlah besar ion-ion anorganik. Selain itu, air yang terdapat dalam urin primer juga mengalami reabsorpsi melalui proses osmosis, sedangkan reabsorpsi bahan-bahan lainnya berlangsung secara transport aktif. Proses penyerapan air juga terjadi di dalam tubulus distal. Kemudian, bahan-bahan yang telah diserap kembali oleh tubulus proksimal dikembalikan ke dalam darah melalui pembuluh kapiler yang ada di sekeliling tubulus. Proses reabsorpsi ini juga terjadi di lengkung Henle, khususnya ion natrium. Hasil proses reabsorpsi adalah urin sekunder yang memiliki komposisi zat-zat penyusun yang sangat berbeda dengan urin primer. Dalam urin sekunder tidak ditemukan zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh dan kadar urin meningkat dibandingkan di dalam urin primer.
Augmentasi penambahan. Urin sekunder selanjutnya masuk ke tubulus, contortus distal dan pengumpul di dalam saluran ini. Terjadi proses penambahan zat-zat sisa yang bermanfaat bagi tubuh. Kemudian, urin yang sesungguhnya masuk ke kemih vesika urinaria melalui ureter. Selanjutnya, urin tersebut akan dari tubuh melalui uretra. Urin mengandung urea asam, urea amonia, dan pembongkaran protein. Selain mengandung zat-zat yang berlebihan dalam seperti vitamin, obat-obatan, dan hormon serta garam-garam. Pengaturan asam basa dalam urin. Ginjal mengontrol pH tubuh dengan mengontrol keseimbangan asam basa melalui pengeluaran urin yang asam atau basa. Pengeluaran urin asam akan mengurangi jumlah asam dalam cairan ekstraseluler, sedangkan pengeluaran urin basa berarti menghilangkan basa dari cairan ekstraseluler. Keseluruhan mekanisme ekskresi urin asam atau basa oleh ginjal adalah sebagai berikut. Yang pertama, sejumlah besar ion bikarbonat disaring secara terus-menerus ke dalam tubulus, dan bila ion bikarbonat diekskresikan ke dalam urin, keadaan ini menghilangkan basa dari darah. Sebaliknya, sejumlah besar ion hidrogen juga disekresikan ke dalam lumen tubulus oleh sel-sel epitel tubulus, jadi menghilangkan asam dari darah. Bila lebih banyak ion hidrogen yang disekresikan daripada ion bikarbonat yang disaring, akan terdapat kehilangan asam dari cairan ekstraseluler. Sebaliknya, bila lebih banyak bikarbonat yang disaring daripada hidrogen yang diekskresikan, akan terdapat kehilangan basa. Pengaturan keseimbangan konsentrasi ion hidrogen ini dilakukan ginjal melalui 3 mekanisme dasar, yaitu yang pertama, sekresi ion-ion hidrogen, yang kedua, reabsorpsi ion-ion bikarbonat yang disaring, dan yang terakhir adalah produksi ion-ion bikarbonat yang baru. Sekresi ion hidrogen di tubulus ginjal. Sekresi ion hidrogen berlangsung di sel-sel epitel tubulus proksimal, segmen tebal ascendent ansa Henle, dan tubulus distal ke dalam cairan tubulus. Proses sekresi dimulai ketika CO2 berdifusi ke dalam sel tubulus atau dibentuk melalui metabolisme sel di dalam epitel tubulus. CO2 akan berikatan dengan H2O membentuk H2CO3 melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim karbonikan hidrase. H2CO3 segera berdisosiasi membentuk H+ dan ion bikarbonat HCO3-. HCO3- mengikuti gradien konsentrasi melalui membran basolateral akan pergi ke cairan interstisial ginjal dan ke aliran darah kapiler peritubular. Bersama dengan itu, H+ akan disekresikan ke lumen tubular tergantung daerah lumen. Proses ini berlangsung melalui transport aktif primer pompa H- ATPase, transport aktif primer pompa H, KATPase di tubulus distal dan Colligens, serta transport imbangan Na/H di tubulus proksimal. Sekresi ion hidrogen melalui transport imbangan Na/H terjadi ketika natrium bergerak dari lumen tubulus ke bagian dalam sel. Natrium mula-mula bergabung dengan protein pembawa di batas luminal membran sel. Pada waktu yang bersamaan, ion hidrogen di bagian dalam sel bergabung dengan protein pembawa. Natrium bergerak ke dalam sel melalui gradien konsentrasi yang telah dicapai oleh pompa natrium kalium ATPase di membran basolateral, kemudian menyediakan energi untuk menggerakkan ion hidrogen dalam arah yang berlawanan dari dalam sel ke lumen tubulus. Jadi untuk setiap ion hidrogen yang disekresikan ke dalam lumen tubulus, 1 ion bikarbonat masuk ke dalam darah. Reabsorpsi ion bikarbonat yang disaring. Ion bikarbonat yang disaring akan direabsorpsi oleh ginjal untuk mencegah kehilangan bikarbonat dalam urin. Sekitar 80-90% reabsorpsi bikarbonat dan sekresi ion hidrogen berlangsung di dalam tubulus proksimal, sehingga hanya sejumlah kecil ion bikarbonat yang mengalir ke dalam tubulus distal dan ductus Colligens.
Ion-ion bikarbonat tidak mudah menembus membran luminal sel-sel tubulus ginjal. Oleh karena itu, ion-ion bikarbonat yang disaring oleh glomerulus tidak dapat diabsorpsi secara langsung. Ion bikarbonat yang disaring pada glomerulus akan bereaksi dengan ion hidrogen yang disekresikan oleh sel-sel tubulus membentuk H2CO3 oleh kerja enzim karbonikan hidrase yang kemudian berdisosiasi menjadi CO2 dan H2O. CO2 dapat bergerak dengan mudah melewati membran tubulus. Oleh karena itu, CO2 segera berdifusi masuk ke dalam sel tubulus, tempat CO2 bergabung kembali dengan H2O, di mana pengaruh enzim karbonikan hidrase untuk menghasilkan molekul H2CO3 yang baru. H2CO3 ini kemudian berdisosiasi membentuk ion bikarbonat dan ion hidrogen. Ion bikarbonat kemudian berdifusi melalui membran basolateral ke dalam cairan interstisial dan dibawa naik ke daerah kapiler peritubular. Efek bersih dari reaksi ini adalah reabsorpsi ion bikarbonat dari tubulus, walaupun ion-ion bikarbonat yang sebenarnya memasuki cairan ekstraseluler tidak sama dengan yang disaring ke dalam tubulus. Produksi ion bikarbonat baru. Bila ion-ion hidrogen disekresikan ke dalam kelebihan bikarbonat yang difiltrasi ke dalam cairan tubulus, hanya sebagian kecil dari kelebihan ion hidrogen ini yang dapat diekskresikan dalam bentuk ion hidrogen dalam urin. Alasan untuk ini adalah bahwa pH minimal urin adalah sekitar 4,5. Bila terdapat kelebihan ion hidrogen dalam urin, ion hidrogen akan bergabung dengan penyangga selain bikarbonat dan ini akan menghasilkan pembentukan ion bikarbonat baru yang dapat masuk ke dalam darah. Dengan demikian, membantu mengganti ion bikarbonat yang hilang dari cairan ekstraseluler pada keadaan asidosis. Penyangga paling penting untuk mekanisme ini adalah penyangga fosfat dan amonia. Sebelum lanjut ke materi, kita akan menonton sejenak dari proses pembentukan urin yang akan diputar setelah ini. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana proses pembentukan dari urin. Nah, proses pembentukan urin ini terjadi dalam organ ginjal melalui sebuah proses yang disebut dengan ekskresi atau proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh manusia. Nah, perlu kalian tahu bahwa ginjal kita terdiri dari jutaan unit penyaring atau biasa disebut dengan nefron. Berikut ini adalah tampilan lebih jelas untuk bagian ginjal yaitu nefron. Nah, kita akan mengulas dulu tentang nefron karena nanti akan berperan dalam proses pembentukan urin. Nah, untuk nefron sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah badan Malpighi dan juga yang kedua adalah saluran-saluran atau tubulus. Sedangkan badan Malpighi ini terdiri dari dua bagian juga, yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan kita, yaitu bagaimana proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Yang pertama filtrasi, kedua adalah reabsorpsi, dan yang ketiga adalah tahap augmentasi. Kita akan mengulas satu persatu tahap tersebut. Yang pertama, tahap filtrasi. Tahap ini atau disebut dengan tahap penyaringan dimulai dari darah masuk ke glomerulus. Kemudian di sini terjadi penyerapan dan hasilnya berupa darah dan juga protein akan diserap kembali dan zat-zat yang dikeluarkan berupa urobilin, urea, glukosa, air, asam amino dan beberapa ion seperti natrium, kalsium dan klor atau disebut dengan urin primer. Di sini akan dikeluarkan dan masuk ke tubulus proksimal. Di tubulus proksimal, tahap kedua yaitu reabsorpsi atau tahap penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti glukosa, asam amino, ion kalium, dan juga sedikit urea. Hasil dari proses reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin sebagai zat pewarna pada urin. Kemudian urin sekunder akan disalurkan menuju saluran distal. Ini tahap augmentasi atau pengeluaran zat yang tidak diperlukan ke dalam urin sekunder. Nah, di sini air, ion natrium, klor, dan juga urea masih diserap kembali, sedangkan sisanya akan dikeluarkan.
berupa urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini kemudian akan dikeluarkan dari ginjal menuju ke kandung kemih melalui sebuah saluran yang disebut dengan ureter. Dalam kandung kemih, urin akan disimpan sementara sampai penuh. Nanti ketika penuh akan memberikan sinyal ke otak dan otak akan merespon sehingga kita bisa mengeluarkan dalam bentuk pipis atau kencing. Nah, mungkin itu saja gambaran dari proses pembentukan urin. Semoga video ini bermanfaat. Penyakit yang mengintai. Banyak kondisi yang dapat memengaruhi sistem perkemihan. Infeksi, penyakit, atau masalah dapat muncul saat lahir atau berkembang seiring bertambahnya usia. Beberapa gangguan saluran kemih yang umum diantaranya adalah yang pertama ada infeksi. Infeksi saluran kemih dan infeksi menular seksual atau IMS dapat menyebabkan masalah pada ginjal, uretra, atau kandung kemih. Infeksi ini terjadi ketika bakteri atau virus memasuki saluran kemih melalui uretra. Dan yang kedua ada masalah struktural. Terkadang bayi lahir dengan cacat lahir yang mempengaruhi cara sistem perkemihan mereka terbentuk. Kelainan ini dapat menyebabkan urin kembali ke ginjal dan menyebabkan infeksi. Di kemudian hari, prolaps kandung kemih dapat terjadi setelah kehamilan atau seiring bertambahnya usia wanita. Kandung kemih yang prolaps jatuh ke dalam vagina atau menggantung keluar dari lubang vagina. Terkadang masalah struktural memerlukan pembedahan untuk memperbaiki masalah tersebut. Yang ketiga yaitu batu ginjal. Batu ginjal terbentuk ketika produk limbah dalam urin mengumpal. Ini dapat menyebabkan rasa sakit yang parah dan menghalangi aliran urin. Dan yang keempat adalah masalah buang air kecil, seperti hilangnya kontrol kandung kemih atau inkontinensia urin yang menyebabkan urin bocor sedikit atau banyak. Ini paling sering terjadi pada wanita, biasanya setelah kehamilan atau saat lanjut usia. Gejalanya bisa lebih buruk ketika batuk, tertawa, bersin, atau melompat. Kandung kemih yang terlalu aktif terjadi ketika kamu merasakan dorongan tiba-tiba untuk sering buang air kecil. Yang kelima yaitu obstruksi saluran kemih. Pertumbuhan atau tumor kanker di perut dapat mempengaruhi aliran urin. Pada pria, pembesaran prostat atau juga disering benign prostatic hyperplasia atau BPH dapat menyumbat ureter sehingga lebih sulit untuk buang air kecil. Penyebab lainnya adalah masalah kehamilan dan gastrointestinal atau GI seperti penyakit Crohn. Yang keenam, penyakit ginjal. Penyakit paling umum dari masalah sistem perkemihan ini adalah tekanan darah tinggi dan diabetes. Kondisi genetik yang disebut penyakit ginjal polikistik menyebabkan kista berisi cairan terbentuk di dalam ginjal. Selain itu, overdosis hampir semua obat dapat menyebabkan ginjal bekerja terlalu keras saat menyaring limbah, yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Gagal ginjal mungkin memerlukan dialisis atau transplantasi ginjal. Dan yang ketujuh adalah sistilis interstitial. Penyakit ini menyebabkan peradangan atau pembengkakan dan iritasi di kandung kemih. Obat-obatan dan terapi fisik dapat memperbaiki gejala penyakit ini. Diagnosis gangguan eliminasi urin. Terdapat beberapa diagnosis, di antaranya yang pertama adalah inkontinensia urin berlanjut. Definisinya yaitu pengeluaran urin tidak terkendali dan terus-menerus tanpa distensi atau perasaan penuh pada kandung kemih. Substansi diagnosisnya yaitu keluarnya urin konstan tanpa distensi, nokturia, dan berkemih tanpa sadar. Yang kedua adalah inkontinensia urin berlebih. Definisinya yaitu kehilangan urin yang tidak terkendali akibat overdistensi kandung kemih.
Substansi diagnosisnya yaitu distensi kandung kemih sering, fungsi pengosongan kandung kemih terganggu, terjadi masalah seperti mengompol, buang air kecil tidak tuntas, nokturia, dan residu urin 100 ml atau lebih. Yang ketiga yaitu inkontinensia urin fungsional. Definisinya yaitu pengeluaran urin tidak terkendali karena kesulitan dan tidak mampu mencapai toilet pada waktu yang tepat. Substansi diagnosisnya yaitu mengompol sebelum mencapai atau selama usaha menggapai toilet, mengompol di pagi hari, dan mampu mengosongkan kandung kemih. Yang keempat yaitu inkontinensia urin refleks. Definisinya yaitu pengeluaran urin yang tidak terkendali pada saat volume kandung kemih tertentu tercapai. Adapun substansi diagnosisnya adalah tidak mengalami sensasi berkemih, nokturia, dan sering buang air kecil. Yang kelima yaitu inkontinensia stres. Adapun definisinya adalah kebocoran urin mendadak dan tidak dapat dikendalikan karena aktivitas yang meningkatkan tekanan intraabdominal. Adapun substansi diagnosisnya yaitu mengeluh keluar urin kurang dari 50 ml pada saat berdiri, bersin, tertawa, berlari, dan kegiatan lainnya yang menyebabkan tekanan abdominal meningkat. Adanya urgensi miksi dan pengeluaran urin tidak tuntas. Dan yang keenam adalah inkontinensia urin urgensi. Definisinya adalah keluarnya urin tidak terkendali sesaat setelah keinginan yang kuat untuk berkemih atau kebelet. Adapun substansi diagnosisnya yaitu keinginan berkemih yang kuat disertai dengan inkontinensia, fungsi pengosongan kandung kemih baik, dan ngompol. Kami dari kelompok 5 dengan saya Aulia Salsabila Ardani sebagai ketua dan Aliana Syua Safitri sebagai sekretaris, Andi Rahma Aprilia sebagai anggota, Kesia Melani Batata sebagai anggota, Siti Aulia Safira Tenri Ruapoke sebagai anggota, dan Andi Nur Amalia Safitri sebagai anggota. Mengucapkan sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.